wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Madrasah MTS Maarif NU 1 Jatilawang, yang kami hormati Bapak Ibu guru, karyawan MTS Maarif NU 1 Jatilawang, dan teman-temanku kelas 7, 8, dan 9 seperjuangan yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga pada waktu dan tempat ini kita bisa berkumpul bermuajah di ujung dalam rangka memperingati hari lahir MTS Maarif NU 1 Jatilawang yang ke-56. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan pidato dengan tema membangun generasi muda yang berakhlakul karimah, cerdas dan sehat. Pada era globalisasi sekarang ini yang ditandai semakin marak dan derasnya informasi dan teknologi komunikasi akan memberikan pengaruh terhadap perubahan hidup manusia di dunia ini. Kehidupan dan peradaban manusia pada masa lalu akan dengan mudah kita akses pada hari ini. Peristiwa atau kejadian, bahkan kegiatan manusia di dunia mudah pula kita ketahui. Dan ruang-ruang privasi seorang bisa kita jelajahi kapan kita mau. Dunia bagai bola kristal sarang penyihir yang dapat melihat gerak-gerik manusia. Semua sudah di depan mata dan gelombang tangan. Benua-benua tidak lagi luas fantasi imajinasi seorang penyair. Luar negeri tidak lagi jauh, tapi sangatlah dekat sedekat keinginan dan kebutuhan kita. Hadirin yang saya hormati, maraknya informasi dan teknologi komunikasi tersebut telah memengaruhi gaya dan pandangan hidup generasi muda. Sebagian pemuda kita, remaja kita dapat mengambil sisi positifnya, keberkahannya, sehingga mereka menjadi manusia yang kuat dan tangguh pribadinya. Mereka menjadi manusia yang inovatif, kreatif, moderat, terbuka dan berwawasan luas yang mampu menembus batas-batas kuliahnya, bahkan negara dan benua. Akan tetapi tidak sedikit generasi muda baik di kota maupun di desa, para pemuda berkerumun asik dengan gadgetnya, masing-masing menyebabkan menurunnya etos kerja, konsentrasi, hidup hedonis, bahkan berpotensi terjebak dan terjerumus dalam pergaulan bebas, menyalahgunakan narkoba, minuman keras, kekerasan, bahkan pornografi. Dan ironisnya, mereka masih anak-anak, remaja, bahkan berstatus sebagai pelajar. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa dan negara Indonesia, sebagai agent of change, generasi muda menjadi sangat sentral di tengah masyarakat dan negara. Maka tak heran jika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinal fata may yaqulu ha anada." Pemuda itu bukanlah yang bangga yang dimiliki oleh orang tuanya, tetapi ia bangga yang dimiliki oleh dirinya. Pemuda adalah yang bisa menunjukkan pada dunia, inilah prestasi saya. Dan presiden kita yang pertama, Bung Karno, mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semen dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Betapa pentingnya peran pemuda dalam memajukan negara dan bangsa. Karena itu teman-teman, mari kita bangun dan bergerak untuk mewujudkan generasi muda yang benar-benar dapat menjadi tumbuhan dan harapan bangsa dan negara baik hari ini maupun masa yang akan datang. Dengan berbenah diri pada 3 hal. Pertama, memiliki keimanan, keyakinan dan amalan yang istiqomah kepada Allah SWT, membentuk diri menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, yang mulia baik kepada Allah, sesama maupun lingkungan. Nabi Muhammad SAW mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja dan memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan." Akmalul mu'minina imanan,
kaum mukminin yang paling sempurna imannya, ahsanum khuluqan, adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sebagai bangsa Indonesia harus tetap teguh terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia yang sangat luhur, toleran terhadap keyakinan dan kebinekaan masyarakat kita. Kedua, memperkuat literasi. Hal ini bertujuan agar sebagai pelajar memiliki wawasan yang luas sehingga mempunyai kemampuan mengakses, memahami, menganalisis dan mampu menyeleksi informasi yang bisa mengancam tidaknya terhadap kita. Ketiga, menjadi pribadi yang sehat dan kuat. Kenapa teman-teman? Karena kehidupan sekarang membutuhkan perjuangan yang kuat, persaingan hidup sangat keras dan luar biasa, sehingga membutuhkan energi dan kompetensi yang optimal. Maka stop rokok, stop narkoba, dan stop minuman keras. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato saya. Semoga di era globalisasi ini generasi muda tetap berakhlakul karimah, menjadi cerdas dan sehat jasmani rohani. Akhirnya mohon maaf bila ada salah, hilaf dan kekurangannya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun, lumayan terjatuh. Kututup pidato dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.